Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan melakukan kajian hadis yang ke-220. Masih terkait dengan soal hadis-hadis yang berhubungan terkait dengan puasa, karena memang pada bulan puasa ini, selama bulan puasa penuh, yaitu seminggu 3 kali, kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan puasa dari kitab Ibanatul Ahkam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian pada kesempatan ini, marilah kita terlebih dulu membacakan surat Al-Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Hasan An-Nuri, Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kedua orang tua dan ahli kubur kita semua. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. An Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala dari Hafsah ummil mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala sungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa di malam hari atau tidak berniat, belum berniat, barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa di malam hari, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah. Hadis diriwayatkan oleh al-khamsah, yaitu Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa mala At-Tirmidzi wan Nasai ila tarjihi waqfihi, sementara Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai cenderung atau lebih memilih mengkategorikan hadis ini sebagai hadis mauquf. Wassahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, sementara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini sebagai hadis marfu'. Walid Daruqutni la siyama liman lam yafrid minal laili, sementara di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni redaksinya adalah la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bagi orang tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam. Jadi ini hadis mengenai terkait dengan soal niat puasa. Tentu dalam konteks ini niat puasa, meskipun nanti ada perbedaan apakah mutlak puasa, baik puasa Ramadan, puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Tapi yang jelas hadis ini ingin memberikan penjelasan bahwa niat puasa itu niatnya itu pada malam hari sebelum fajar. Nah, nanti perbedaan para ulama ini akan dijelaskan. Al-ma'na al-ijmali as-siyamu amalun min a'malil birri, bahwa puasa merupakan salah satu amal kebajikan. Wa innamal a'malu binniyati, dan sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa adza'un nahari muttasilatun bil laili, bagian-bagian atau waktu siang hari itu muttasilatun, berkaitan erat, muttasilatun berhubungan bilaili dengan waktu malam. Wa laysat mafsulatan bifasilin muhaqqaqin, dan tidak dipisahkan oleh fasil pemisah yang nyata atau tidak dipisahkan oleh selang waktu tertentu. Karena itu fala yutahaqqaqu shaumun nahari kullihi illa idza kanatin niyyatu waqi'atan fi juz'in minal laili. Karena itu puasa pada siang hari secara keseluruhan tidak dapat diwujudkan illa idza kanatin niyyatu waqi'atan fi juz'in minal laili, kecuali ketika niat dilakukan atau terjadi
pada salah satu bagian waktu malam hari. Kenapa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun? Karena sesuatu di mana hal yang wajib tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Artinya bahwa puasa di mana tidak ada puasa bagi yang tidak diniati pada malam hari, karena itu niat pada malam hari itu menjadi satu kewajiban, kira-kira itu. Wa yadullu lahu hadal hadis, dan menunjukkan pada hal ini hadal hadis, yaitu hadis ini, yaitu hadis man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Wal aslu fin nafyi nafyul haqiqah, katanya. Bahwa hukum asalnya dalam persoalan penafian adalah penafian terhadap hakikat. Wa hadza amun fil fardi wan nafli. Karena itu ini adalah umum mencakup puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa fi ramadhana wa ghairihi, baik puasa di bulan Ramadan maupun selainnya. Wa fi tatawwu' wan nadar, baik puasa sunnah wan nadr dan puasa nadar. Wa ala hadza ta'ifatun min ahlil ilmi, inilah pendapat yang dipegangi oleh satu kelompok dari para ulama. Jadi tidak ada membedakan. Pokoknya baik puasa wajib maupun puasa sunnah, puasa nadar ataupun puasa yang bukan nadar, gitu kira itu, puasa maupun nadar, niatnya tetap harus dilakukan pada malam hari. Tidak ada perbedaan antara puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Kenapa? Karena ini merupakan katanya, Jadi man lam yubayyit asyama qabdal fajri fala syiyama lahu, itu maka dikatakan tidak ada puasa adalah nafyul haqiqah, menafikan hakikat daripada puasa itu. Tentu dalam konteksnya adalah al-haqiqah asy-syar'iyyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara syar'i puasa itu adalah menahan lapar atau menahan makan dan minum, menahan syahwat perut dan syahwat bawah perut, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini menurut puasa secara al-haqiqah asyariyah demikian. Maka ketika tidak dilakukan niat pada malam hari, maka al-haqiqah asyariyah itu ditiadakan. Puasanya nggak ada sama sekali dalam pandangan syariat, tentu itu nggak ada puasa gitu. Ini dianggap sebagai am. Wa qala akharun bi'adami wujubi tabyitin niyyah fin nafli. Sementara ulama yang lain berpandangan tidak ada kewajiban. Jadi tabyitun niyyah itu menginapkan niat, artinya berniat pada malam hari sebelum fajar, itu bukanlah merupakan sebuah kewajiban fin nafli dalam puasa sunnah. Jadi yang pertama, kelompok ulama pertama menyatakan bahwa tabyitun niyyah, mengucapkan niat pada malam hari sebelum fajar atau berniat pada malam hari sebelum fajar, itu harus dilakukan baik itu menyangkut puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Sementara sebagian ulama lain menyatakan bahwa kalau di dalam konteks puasa sunnah tidak ada kewajiban untuk niat di malam hari sebelum fajar. Wastadallu bihadisi Aisyah al-ati, dan mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang selanjutnya nanti pada hadis yang ke-221. At-tahlilu al-lafdhiyu man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, ay man lam yanwi as-siyam qabla al-fajri, artinya orang yang tidak berniat puasa sebelum fajar, berarti masih lam, artinya orang yang tidak niat puasa pada malam hari sebelum fajar, sampai sebelum fajar itu fala yasihhu, maka tidak sah apa siyamuhu, puasanya. Jadi kalau orang tidak mengatakan tidak berniat, belum melakukan niat sampai sebelum fajar pada malam hari sebelum fajar, maka puasa yang dilakukan berarti enggak sah gitu. La siyama liman lam yafridhu minal an-nafyu ya'ummu al-fardha wan nafla. Jadi tidak ada puasa bagi orang yang tidak ada puasa bagi orang yang tidak
meniatkan puasa wajib semenjak malam itu, ya, itu adalah nafinya nafi yang umum. Dengan kata lain, tidak kalau ini nafinya maka terjemahannya tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam hari. Tuh. Tidak melakukan puasa. La siyama liman lam yafridu minal ayat, tidak ada puasa bagi orang yang tidak melakukan niat puasa semenjak malam hari. Ini adalah umum katanya. Nah, maka terjemahannya sebenarnya tidak. Kalau misalkan dikatakan an-nafyu ya'ummu al-fardhu wan nafla, maka terjemahan yang lebih tepat itu bukan tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib sebenarnya, bukan, tetapi tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya semenjak malam, yang tidak mau melakukan puasanya semenjak malam gitu. Tidak melakukan niat puasanya. Fiqhul itu bagi orang yang menyatakan an-nafyu ya'ummu al-fardhu wan nafla, kan kayak gitu. Fiqhul hadis dari sini kemudian dapat dipahami beberapa hal. Yang pertama adalah wujubu tabyitin niyati shaum bi'iqa'iha fi juz'in minal laili. Harus adanya keharusan tabyitun niyati shaum. Artinya apa? Berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, ya. Bi'iqa'iha fi juz'in itu tabyitun, menginapkan kewajiban untuk tabyitun niyah, menginapkan niat puasa, ya, atau berniat pada malam hari. Bi'iqa'iha fi juz'in minal, dengan melakukan niat tersebut fi juz'in minal laili, pada salah satu bagian malam. Jadi tabyitun niyah tadi itu menginapkan atau melakukan niat puasa sebelum fajar itu dilakukan pada salah satu bagian dari malam, itu merupakan satu kewajiban. Qala asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, la yajibu at-tabitu fit tatawwu'i wa yajibu fil fardi fi qasril hadisi 'ala al-fardi faqad dunan nafli, katanya. Ini menarik. Yang pertama, poin yang ingin dikatakan pertama adalah kewajiban wujubu tabyitin niyah. Kewajiban untuk berniat sebelum fajar, di mana berpuasa, ya, di mana niat berpuasa tersebut dilakukan pada salah satu bagian daripada malam. Itu clear yang pertama. Namun apakah ini hanya untuk puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa sunnah? Di sini letak perbedaannya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam konteks puasa sunnah tidak wajib tabyitun niyah, katanya, ya. Tapi wajib fil fard, tetapi tabyitun niyah atau mengucapkan niat sebelum fajar di malam hari itu hanya berlaku untuk puasa fardu atau puasa wajib, bukan puasa sunnah, katanya. Argumentasinya adalah fi qasril hadis 'alal fardi faqad dunan nafli, karena hadis ini membatasi pada puasa fardu saja, bukan pada puasa sunnah. Maka dikatakan la siyama liman lam yafridu minal lail, ya, atau man lam yubayt asyam qabdal fajr fala siyama, itu masih dipahami dalam kerangka puasa fardu. Maka dalam konteks ini maka dipahami la siyama liman lam yafridu minal lail, tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam. Tentu bisa dipahami begitu, karena memang kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini hadisnya berbicara dalam konteks puasa fardu, bukan puasa sunnah. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, sementara Imam Abu Hanifah dan ashab-ashabnya, para pengikutnya, sahabat-sahabatnya, menyatakan yasihu asyamu biniyatin fil laili wan nahari qabla zawal. Itu sah niat puasa, ya, sah berniat puasa dilakukan pada malam hari ataupun siang hari, qabla zawal, dengan catatan siang hari itu sebelum matahari tergelincir dari tengah-tengah itu, ya, qabla zawal, sebelum zawal syams. Idza ta'allaqa bi zamanin muayyan, ketika atau apabila puasa yang dimaksudkan berkaitan
atau ada kaitannya bizamanin muayyan dengan waktu tertentu, ka Ramadan seperti puasa Ramadan, wa nadrin muayyan dan nadar muayyan, nadar tertentu, wan nafli dan mutlakon dan puasa sunnah mutlak. Wastadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimmus syiyama idal laili, kemudian sempurnakanlah puasa sampai pada malam hari. Ya. Qalu, mereka menyatakan, yaitu Abu Hanifah dan ashabnya, faqad abahallahu ta'ala al-akla wasyurba ila tulu'il fajri, katanya. Di dalam firman Allah yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan makan dan minum ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, ya. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian al khaitul abyad, benang putih dari al khait minal khaitil aswad, dari benang hitam, yaitu fajar. Oke. Tsumma amara bisyam ba'da kalimati tsumma, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa ba'da kalimati tsumma, setelah kalimat atau kata tsumma. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal fajar tsumma atimmus syiyam, baru setelah kata tsumma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa. Allati litarahi, di mana faidah daripada kalimat atau kata tsumma itu adalah litarahi, adanya jeda gitu ya. Adanya jeda atau dapat ditunda, artinya adanya jeda. Fatasiru an-niyah azimatan ba'dal fajri, karena itu dapat dipastikan bahwa niat ba'dal fajri, setelah fajar itu menjadi azimah, tekad yang kuat. Wa hamalu hadzal hadits wa nahwahu ala nafyil fadilah. Kalangan mazhab Abu Hanifah dan ashabnya menafsirkan atau memahami hadis ini, misalnya fala syiyama man lam yubayit asyam qabla al-fajri fala syiyama, itu kan fala syiyama, atau la syiyama liman lam yafitu minal laili, yang tidak ada puasa, itu dipahami bukan nafyul haqiqah tapi nafyul fadilah, menafikan keutamaan. Artinya adalah la syiyama, artinya tidak ada keutamaan bagi orang yang tidak meniatkan puasa pada semenjak malam hari, atau itu gitu. Atau dikatakan man lam yubayyitis syiyam, barang siapa yang belum berniat untuk melakukan puasa, ya, berniat di malam hari sebelum fajar, fala syiyam, maka tidak ada keutamaan puasa baginya. Itu artinya begitu. Fala syiyam, maka tidak ada keutamaan puasa. Jadi yang dinafikan itu bukan nafyul haqiqah, penafian terhadap hakikat puasa, tetapi yang dinafikan adalah keutamaannya atau fadilahnya. Itu di dalam pandangan mazhab Hanafi. Atau bukan ulama-ulama Hanafiyah. Au annahu mahmulun ala ghairil muta'ayyan minas syiyam kal qada wal kafara wa nadar al mutlaq. Atau bisa jadi maknanya hadis ini adalah alal muta'ay ala ghairil muta'ayyan, itu untuk puasa yang tidak tertentu, seperti puasa qada wal kafaran, puasa kafarah, wan nadril mutlaq, dan puasa nadar mutlak. Jadi harus dibedakan. Ada antara an-nadru al-mutlaq dan an-nadru al-muayyan, nadar yang mutlak dan nadar muayyan atau muqayyad. Nadar mutlak adalah nadar yang diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan hal lain. Misalnya seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan kebaikan yang tidak wajib atasnya, seperti ia bernadar untuk berpuasa sebulan penuh misalkan. Jadi nggak ada urusannya, karena Allah gitu aja, nggak ada urusan. Tetapi kalau disebut dengan nadar muqayyad atau nadar muayyan, itu adalah nadar yang diucapkan berkaitan dengan hal-hal tertentu. Seperti misalnya jika saya lulus ujian, maka saya akan
memberikan uang kepada 10 orang miskin misalnya, atau saya akan berpuasa sebulan penuh gitu misalnya. Yang muta'allaq bisa yang selalu apa yang muta'allaq apa yang terkait dengan hal-hal tertentu misalnya. Itu disebut sebagai nadar yang muayyan atau muqayyad gitu. Waqala, ini Abu Hanifah. Ini menarik ya. Jadi menurut Abu Hanifah dan ashabnya itu sah saja itu niat puasa itu ya, puasa Ramadan itu ya, niat puasa itu ketika dilakukan pada siang hari, tetapi dengan catatan qabla zawal, sebelum zawalus syamsi, sebelum tergelincirnya matahari di tengah-tengah itu tergelincir gitu. Tetapi dengan catatan ketika puasa tersebut itu adalah puasa yang dimaksudkan berkaitan atau ada kaitannya dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadan itu bisa, atau puasa nadar tertentu ya, atau puasa sunnah secara mutlak gitu. Itu gitu. Itu adalah, sementara kalangan Hanafi memahami bahwa pernyataan la syiyama liman lam yafridhu minal lail atau man lam yubayyiti syiyam qabdal fajri fala syiyama lahu, fala syiyama, tidak ada puasa, itu maksudnya adalah nafyu, bukan nafyul haqiqah tapi nafyul fadilah, sehingga maknanya fala syiyama lahu, maka tidak ada keutamaan puasa baginya. Jadi bukan enggak sah, bukan dinafikan puasanya, bukan, tetapi yang dinafikan adalah fadilahnya saja, keutamaannya saja. Wa qala Malikun wa ashabu, sementara menurut pendapat Imam Malik, ini Imam Malik ya, idza nawa awwala lailatin min Ramadan syiyama jami'ihi kafahu, katanya. Ketika seseorang berniat awwala lailatin, pada awal malam dari Ramadan, berniat apa, syamahu jami'ahu, seluruh puasa, kafahu, maka cukup. Jadi kalau ada seseorang itu berniat pada awal malam di bulan Ramadan misalnya, berniat melakukan puasa sebulan penuh lah kira-kira itu. Syama idza nawa awwala lailatin min Ramadan syama jami'ihi, seluruh puasanya, artinya berniat pada malam awal bulan Ramadan akan berpuasa secara penuh di bulan Ramadan, kafahu, maka itu sudah dianggap cukup, katanya begitu. Wala yahtaju liniyatin likulli yaumin, dan tidak perlu dia itu niat pada setiap hari. Namun wa yustahabbu tajdiduha faqat, tetapi disunnahkan untuk tajdid, memperbaharuinya saja, sunnah itu. Qiyasan alal haji wa raka'atil sholati, karena dikiaskan dengan haji dan rakaat-rakaat dalam sholat. Fa inna kulla wahidin minhuma takfihi niyatun wahidah, sebab fa inna kulla wahidin minha takfihi niyatun wahidah, sebab setiap dari keduanya itu cukup, takfihi niyatun wahidah, cukup baginya satu kali niat saja. Ya kayak niat haji ya, dia kayak niat haji itu ya cukup sekali ya niat. Sama dengan rakaat sholat itu kan, sholat maghrib cukup sekali niatnya sholat maghrib gitu itu kan, tidak harus tiap rakaat. Nah, tapi tajdid itu disunahkan gitu. Wastadallu biqaulihi wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Wa hadza qad nawa jami'as syahri, dan sungguh ya, dan hal ini jika seseorang itu telah berniat pada jami'as syahri ya, sebulan penuh untuk menjalankan puasa Ramadan, fawajaba ayyakuna lahu, maka wajib ia berpuasa sebulan penuh. Wa qayyadu dzalika aidan bi'adamin qita'it tatabu', namun mereka, yaitu maksudnya Imam Malik dan para ashabnya, itu memberikan batasan bi'adamin qita'it tatabu', dengan syarat hendaklah puasa yang dilakukan tidak terputus-putus. Fa in qata'at tatabu' bimaradin aw haidin aw safarin wajib tasdiduha lima baqiya minasy syahri. Namun apabila ada yang terputus sebab sakit atau haid atau bepergian jauh,
maka wajib tajdid juga wajib untuk memperbaharui niat tersebut lima baqiya minasyahri, untuk sisa hari-hari yang dia belum berpuasa. Lah ini. Sementara di kalangan mazhab Maliki itu, kalau ada seseorang berniat puasa sebulan penuh itu sudah dianggap cukup, diperbolehkan, sehingga dia tidak perlu untuk berniat pada setiap malam gitu. Pokoknya sudah. Jadi ketika ada seorang idza nawa awwala lailatin, ketika pada awwala lailatin, malam pertama ya, awwala lailatin, awal malam pada bulan Ramadan, kan besoknya mau puasa. Lah awal malamnya dia berniat puasa selama sebulan penuh, maka itu sudah dianggap cukup, tidak perlu untuk dia tidak perlu untuk melakukan niat setiap hari, tidak perlu. Namun ketika demikian dia disunahkan untuk tajdid, mengulanginya atau memperbaharuinya, memperbaharui saja. Itu satu. Yang kedua, kalau ada seseorang yang sudah berniat puasa sebulan penuh ya, di mana itu dilakukan, niat tersebut dilakukan pada awal lailatin min Ramadan ya, awal pertama bulan Ramadan, maka dia harus atau wajib untuk menjalankan puasa tersebut penuh gitu. Nah, dan di samping itu, karena itu mereka membatasi bahwa tidak boleh ada inqita', tidak boleh ada terputus-putus ya. Misalkan saya udah niat sebulan penuh, ini mata paniki. Tiba-tiba pada hari ke-20-nya saya bepergian. Ini nggak boleh. Kalau misalkan saya bepergian, maka saya harus niat kembali ya. Wajib untuk melakukan niat kembali, wajib melakukan untuk hari-hari yang kita itu belum berpuasa. Itu panduan daripada mazhab Maliki. Itu kalau mazhab Maliki yang menurut saya paling mudah ya. Cukup niat sekali untuk sebulan penuh, dan tidak perlu kita berniat setiap hari, tidak perlu, tapi dia dianjurkan untuk melakukan tajdid ya, pengulangan dilakukan untuk memperbarui niat. Itu hanya merupakan sebagai anjuran aja, sunnah. Namun dalam konteks ini catatannya adalah tidak ada yang terputus. Jadi puasa terus. Jadi misalnya kalau kita bepergian atau sakit itu terputus. Kalau itu terputus, maka kita harus niat untuk hari-hari yang belum kita kerjakan puasanya. Artinya wajib untuk mengulangi niatnya tadi itu, memperbaharui niatnya untuk hari-hari yang belum kita menjalankan puasa. Demikian penjelasan dari hadis yang ke-220. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran daripada pemirsa kita akan terima dengan lapang dada. Silahkan mungkin saya salah baca atau pemahaman saya keliru, silahkan dikritik, dan saya akan dengan senang hati menerima saran dan kritik daripada pemirsa TVNU. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.